kemarilah. Jiang Chen, seorang pria dari desa Jiangshan. Mengapa kau di sini lagi? Saya di sini kali ini mewakili ayah saya dan seluruh dewan direksi untuk membawakan Anda beberapa produk baru grup, hanya tanda kecil dari penghargaan kami. Ketua Ning, bagaimanapun juga kau adalah ketua dari grup, termasuk 500 perusahaan top dunia. Kau terus datang ke rumahku, kapanpun kau tidak ada pekerjaan lain, membawa hadiah. Rumahku hampir penuh dengan hadiah-hadiah itu. Kami hanya ingin sekali menggunakan paten baru Anda. Baiklah, setelah aku menyelesaikan cetak birunya, aku akan memberimu salinannya. Kalau begitu ini kesepakatan. Pergilah sekarang, istriku akan segera kembali. Baiklah, saya akan menunggu kabar dari Anda. Rahasia separuh lainnya. Selamat datang di acara terpanas tahun ini, Rahasia Si Lain, episode 10. Saya pembawa acara Anda, Jian Rain. Episode ini kita kedatangan tamu program. Wanita ini sangat Sinyalnya sangat buruk. Sayang, kau pasti akan segera pulang kerjakan. Aku akan datang menjemputmu. tidak perlu sayang. Sensei si dokter anak. Rumah sakit agak sibuk hari ini. Aku tidak akan bisa pulang kerja dalam waktu dekat. Sebaiknya kamu masak semangkuk mie untuk dirimu sendiri. Aku harus menutup telepon sekarang. Sesibuk itu. Sayang, jangan salahkan aku karena menyembunyikan ini darimu. Diam-diam mendaftar. Jika aku bisa memenangkan hadiah uang tunai jutaan dari acara itu. Mari kita sambut tamu kita untuk episode ini. Dari pedesaan, Shang Jaisi, Nona Shin. Lihat cepat, acara ini ternyata punya orang udik. Dia pasti tidak berpikir dia bisa mengambil hadiah tunai jutaan itu, Kang. Sunana selebriti internet. Cao Hong, dosen universitas. Dia dari pedesaan. Sudah kubilang acara ini mencari segala macam orang. Nona Shin, tolong perkenalkan situasi keluarga Anda. Halo semuanya, aku adalah seorang dokter anak di kota ini. Sedangkan suamiku, dia saat ini menganggur. Menganggur. Sebelum acara dimulai, saya harus mengulangi aturan sekali lagi. Dengan persetujuan para istri, kami telah sebelumnya memasang kamera tak terlihat di rumah para istri, kamera tersembunyi, untuk mengungkap rahasia pasangan. Mari kita lihat suami siapa yang benar-benar pasangan paling luar biasa. Pemenangnya akan memenangkan kesempatan bagi tim produksi untuk mendanai renovasi dan menciptakan rumah baru. Nona Shin, apakah Anda mengerti? Sekarang selanjutnya, silakan duduk di area tamu. Nona Shin,
Bukankah keluarga Anda tinggal di pedesaan? Itu benar. Hanya rumah bobrok di pedesaan itu, dan mereka berani tanpa malu-malu datang dan bersaing dengan kami untuk kualifikasi merenovasi dan mendesain. Saya sarankan Anda harus segera mundur dari kompetisi dan menyerahkan kesempatan itu. Tempat tinggal keluarga saya adalah villa besar 4 lantai, Anda tahu. 4 lantai. Nona Shin, apakah Anda memiliki keyakinan pada suami Anda? Anda harus tahu, di beberapa episode sebelumnya, kontestan terungkap dalam waktu kurang dari sehari karena bukti perselingkuhan. Suamiku Jiang Chen adalah seseorang yang sangat mencintai keluarganya. Dia biasanya tidak punya banyak teman, jadi bagaimana mungkin dia punya rahasia? Apa wajah asli di baliknya, Jing Chen? Suami Nona Shin? Seperti apa dia sebenarnya? Mengungkap rahasia pasangan. Siaran langsung episode 10, resmi dimulai. Akhirnya selesai. Halo, ini aku. Malam ini, istriku lembur dan tidak ada di rumah. Kau bisa datang sekarang. Begitu cepat, dia telah menunjukkan warna aslinya, Nona Shin. Sepertinya, suami Anda tidak persis orang yang taat hukum dan bermartabat. Dengan siapa dia berbicara di telepon? Cepat masuk. Panas sekali. Jing Chen, saya ingin segelas air. Kau selalu menuntut. Ingat setelah minum, untuk membawa cangkirnya bersamamu. Jing Chen, kapan kamu akan berterus terang kepada istrimu? Setiap kali saya datang ke rumahmu, saya merasa seperti pencuri. Mulai sekarang, itu tidak akan seperti itu. Itu harus seperti ini selamanya, kan? Menghitung waktu. Hari itu hampir tiba. Tunggu sampai besok. Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani dengan negara berakhir. Barulah aku bisa jujur tentang identitasku kepada istriku. Jing Chen, haruskah kita melakukannya Sekarang. Itu tidak bagus kan? Tolong. Saya sudah lama tidak merasa puas. Saya bisa melakukannya. Tapi kamu, apakah kamu akan memasak? Tentu saja. Hari ini, saya pasti akan memasak. Saya pasti akan memasak. Besarkan apinya sedikit lagi cepat. Tiup lebih keras. Itu tidak mau menyala. Lihat itu. Tambahkan lagi. Apa yang mereka katakan ternyata tentang memasak. Jetty, kami salah paham padanya. Bukankah suamiku hanya tahu cara membuat mie? Bersihkan secara menyeluruh setelah makan nanti. Saya sama sekali tidak boleh membiarkan istri saya tahu bahwa saya bisa memasak. Yang Su Taipan kaya Jiang Chen. Kalau tidak mulai sekarang, saya yang akan memasak di rumah. Selamat menikmati hidangan, silakan santai. Tidak buruk. Hanya untuk menghindari memasak. Pikirannya lebih tajam.
daripada Zhu Lian. Jiang Chen kan? Sekarang seluruh negeri tahu. Sayang kenapa? Kamu menyembunyikannya dariku. Fakta bahwa kamu bisa memasak. Rumah Jiang Chen. Apakah kamu gila? Kamu benar-benar menggunakan ini untuk menumis udang kering. Apa yang kamu tahu? Untuk hidangan saya ini, saya harus menambahkan daijil untuk menghilangkan bau amis dan meningkatkan rasa. Ini adalah anggur tahun 1957. Membuat keributan karena hal sepele. Dia benar-benar punya beberapa peti. Seberapa kayakah dia? Ayah saya juga punya sebotol, yang persis sama. Dia biasanya tidak tega meminumnya. Jika dia tahu bahwa saya, selama 1 kali makan hari ini, meminum hampir setengah botol, dia pasti akan memarahi saya sampai mati. Nona Shin, apakah Anda membeli minuman keras ini? Studio televisi. Tidak, aku tidak. Orang lain yang memberikannya kepada kami. Karena suatu kali, aku sedang setengah jalan memasak, dan kami kehabisan arak masak di rumah. Jadi aku sementara pergi ke membeli beberapa di toko kecil di pintu masuk desa. Itu menyebabkan sedikit masalah. Keesokan harinya suamiku membawa kembali beberapa peti ini. Dia bilang minuman keras ini sangat murah, khusus untuk aku gunakan dalam memasak. Aku biasanya hanya menggunakannya untuk menumis. Suamiku selalu seperti ini, penuh perhatian dan bijaksana. Menggunakan baijiu dalam masakan, sangat normal. Saya tidak mengerti mengapa teman suami Anda di sini harus begitu terkejut. Tepat sekali bukan? Dan dia bahkan berkata, ayahnya tidak mampu meminumnya. Hidup seperti ini, saya benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Nona Shin, apakah keluarga Anda biasanya pakai minuman keras ini untuk masak, untuk menjamu tamu? Jing Chen, keterampilan memasakmu sangat bagus. Mengapa kamu tidak memasak untuk istrimu? Apakah kamu pikir saya tidak mau? Hal-hal yang harus saya lakukan setiap hari, banyak sekali. Saya hanya punya sedikit waktu untuk dihabiskan bersamanya. Bukankah semua ini agar saya bisa memberinya kehidupan yang lebih baik? Ini yang kamu minta. Kamu benar-benar berhasil mengembangkannya. Jangan khawatir. Dokumen ini, saya pribadi akan menyerahkannya kepada kakek saya. Dokumen apa? Dan mereka bilang itu dikembangkan. Apa yang mereka bicarakan? Jiang Chen ini jelas mencurigakan. Nona Shin, setiap gerakan yang dilakukan suami Anda sangat mencurigakan. Terus terang, kemungkinannya 9 dari 10. Dia menyembunyikan semacam rahasia yang tidak boleh terungkap. Hadirin sekalian, apakah Anda masih ingat acara kami? Ada episode sebelumnya, menemukan bukti kejahatan pasangan dan segera diserahkan kepada otoritas yudisial. Saat itu bahkan menjadi tren di daftar pencarian populer. Tepat sekali. Tepat sekali. Tidak mungkin, suamiku sama sekali tidak akan melakukan apapun yang ilegal atau tidak tertib. Itu membuat saya tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang kau tonton? Kau terlihat sangat terhibur. Ayah, biar saya beritahu Anda, itu adalah acara terbaru yang sedang tren di seluruh internet. Itu disebut rahasia si lain. Lihat, sebenarnya wanita ini cukup cantik. Hanya saja, dia belum benar-benar berdandan. Hei, biar saya beritahu Anda. Siapa suruh dia menikah ke pedesaan? Kau membicarakan yang ini. Aku tahu. Ibumu biasanya, saat dia di rumah, suka menontonnya. Ini sepertinya program dari stasiun TV provinsi, yang acara yang dijalankan oleh Litua. Coba kulihat. Episode berapa sekarang? Tunggu sebentar. Ini. Mengapa cangkir ini terlihat seperti milik koleksi museumku?
Sudah jam 6. Waktu hampir habis. Saya harus pergi. Apa? Jam berapa sekarang? Jam 6 kenapa? Gawat. Saya harus segera bergegas keluar. Sudah lewat jam 6. Saya harus pergi ke supermarket di kota untuk mengambil telur. Seorang pria dewasa, tidak bekerja maupun menafkahi keluarga. Sepanjang hari hanya tahu pergi ke supermarket untuk menyerobot telur murah. Sungguh menyedihkan begini. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihatnya. Pembawa acara. Jika suami Nona Shen berperilaku seperti ini, saya rasa hasilnya sudah tanpa ketegangan. Nona Shen, bagaimana Anda memandang perilaku suami Anda ini? Aku pikir menghemat uang cukup bagus. Semuanya menilai seorang pria seharusnya tidak hanya bergantung pada uang dan kemampuannya. Tuan Jing ini mungkin dia tidak mampu seperti suami-suami kalian berdua, tapi saat ini tampaknya dia relatif berorientasi pada keluarga. Oleh karena itu tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Apa kamu benar-benar akan terburu-buru demi telur? Ya, jika kamu tidak bergegas dan saya tidak bergegas, siapa yang akan mengembangkan ekonomi bangsa? Tunggu sebentar. Saya hampir lupa. Ini untukmu. Sertifikat kehormatan. Lagi, jangan beri saya barang lain kali. Barang-barang ini, saya punya banyak sekali di rumah. Saya hampir tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sertifikat kehormatan. The film was translated and narrated by M Media. Selesai. Ayo pergi, apakah ini Sarah dengan jalanmu? Jika Sarah, saya akan mengantarmu. Pelan-pelan. Jangan mengemudi terlalu cepat. Jika kita pergi terlambat, supermarket akan tutup. Bagaimana kita tidak bisa terburu-buru? Pegangan yang erat. Hati-hati. Saya punya. Keluarga tahu. Jangan coba merayu saya. Saya mencoba merayumu. Ini semua karena kamu mengendarai van bobrok ini. Membuatnya sangat berguncang. Apakah kamu baik-baik saja? Saya beritahu kamu Jing Chen. Istrimu tidak ada di sini. Begitu banyak pengusaha memberimu banyak mobil mewah. Kamu tidak mengendarainya. Namun kamu bersikeras mengendarai van bobrok ini. Apakah itu perlu? Itu berbeda. Mobil ini dibeli dengan uang yang ditabung istri saya. 8.000. Tampaknya suami Nona Shen sudah pergi ke supermarket. Apakah kalian semua memperhatikan? Sebelum dia pergi, dia sepertinya mengambil sesuatu ke dalam kamar tidur. Apa yang ada di dalam tas itu? Apa itu? Sangat misterius. Anda juga tidak tahu. Memasang pengawasan di kamar tidur. Nona Su, kami perlu menjelaskan sesuatu. Area pribadi seperti kamar tidur dan kamar mandi. Tempat-tempat pribadi seperti itu, tim program kami tidak akan memasang kamera tersembunyi. Bukankah itu berarti kita tidak punya cara untuk mendapatkan rahasianya? Tidak.
Semuanya jangan lupa, tim program kami telah menyiapkan segmen penggeledahan. Kebetulan, suami Nona Shen, Jing Chen sudah pergi. Yang berarti, kita punya cukup waktu untuk mengikuti Nona Shen ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan. Tepat sekali, apakah Anda berani membiarkan kami menggeledah rumah Anda? Pergi ke rumahku. Ya, kebetulan suami Anda yang tidak berguna sudah keluar. Apakah ada rahasia atau tidak? Kita akan tahu setelah kita periksa. Ya, tim program kami memang memiliki segmen penggeledahan. Namun, ini masih membutuhkan persetujuan Anda, Nona Shen. Ada apa pembawa acara? Menurut umpan balik dari staf di belakang panggung, umpan balik personel, suami Nona Su, Tuan Liu Yi Tuan Liu, tampaknya telah menghadapi beberapa masalah. Suami saya punya masalah. Tidak mungkin. Semuanya untuk detail spesifiknya, silakan lihat layar besar. Apa gunanya kalian semua? Proyek 50 juta, mitra membatalkan kontrak begitu saja. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada grup? Saya minta maaf bos, saya akan memikirkan solusi. Saya akan mencoba bernegosiasi dengan mitra lagi. Lupakan saja. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Kau keluar dulu. Baik bos. Saya kira itu sesuatu yang serius. Jeti ini hanya tentang grup. Nona Su, suami Anda menjalankan grup. Ya. Suami saya adalah ketua grup. Penghasilan tahunannya hanya sekitar 1 juta. Siudik dari desa ini sama sekali tidak memiliki daya saing. Dengan suami yang tidak berguna seperti itu, kita tidak perlu menganggapnya serius sama sekali. Tapi Su Nana ini, Nona Su, saya lihat suami Anda tampaknya telah menghadapi cukup banyak masalah. Apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia menghadapi masalah besar, dia bisa menyelesaikannya. Bagaimanapun juga, suaminya adalah orang yang tidak berguna. Namun suami saya tidak. Kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalian semua melihatnya barusan. Suami saya menangani urusan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Demi pekerjaan dan cita-citanya. Meskipun dia memegang posisi tinggi, dia masih bekerja keras. Tidak seperti orang tertentu yang hanya tahu pergi ke supermarket untuk menyerobot beberapa telur ayam murah. Nona Su, bagaimana keluarga kami hidup? Bukanlah urusanmu. Ya, kami mungkin sedikit miskin, tapi kami tidak akan membiarkanmu memfitnah kami seperti ini. Apakah itu fitnah atau bukan? Kita akan tahu jika kita menggeledah rumahmu. Bagaimanapun sifat asli seseorang, paling baik tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tepat sekali. Apakah kamu beranikah kamu? Lihat, ketegangan meningkat. Mereka berkelahi. Kamu, beraninya kamu memfitnah kami seperti ini. Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Seorang pria yang hanya tahu cara bersembunyi di kampung halamannya di pedesaan dan bermalas-malasan. Apalagi dia selain orang tak berguna. Pada akhirnya, apakah kamu tidak takut jika kami pergi ke sana? Kami akan menemukan sesuatu. Tepat sekali. Bicaralah, ada apa? Kehilangan keberanianmu. Tepat sekali. Tepat sekali. Jika kamu bertanya padaku, Nona Shin, jika kamu takut meledakkan masalah dan mengumbar aibmu di depan umum, sebaiknya kamu mundur dari kompetisi sekarang. Dengan begitu kamu bisa menyelamatkan muka untuk suamimu yang tak bergunakan. Tepat sekali. Tepat sekali. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Situasi keluarga kami tidak terlalu baik. Kami mungkin tidak bisa menawarkan keramahan yang layak. Nona Shin, jika kamu ingin membuktikan bahwa karakter suamimu benar-benar baik, maka biarkan kami melakukan penggeledahan yang sebenarnya di rumahmu. Adalah bagian yang tak terpisahkan. Baiklah. Aku setuju. Karena memang begitu adanya, maka kami akan berangkat sekarang. Tidak. Kita harus melapor kepada ketua sekarang. Ayo lihat. Telur segar, hanya 15 yuan 80. 30 dalam satu kantong. 15 yuan 80 untuk 30. Ayo lihat. Telur segar, hanya 15 yuan 80. 30 dalam satu kantong. 15 yuan 80 untuk 30. Kak, lihat ini, sudah selarut ini. Telurmu juga tidak akan laku. Bagaimana kalau beri saya harga yang lebih baik? Baiklah Kak, jaga dirimu.
Bukankah dia itu, orang dari program itu? Permisi, meskipun tempat ini bukan siaran langsung, tapi mohon jangan mengganggu atau mengekspos. Mohon kerjasamanya. Ada apa? Ketua, perusahaan sedang menghadapi masalah. Dalam pembukuan grup, kerugian modal adalah 50 juta. Saya memikirkannya berulang kali. Saya tetap memutuskan untuk melaporkan masalah ini kepada Anda. Kamu secara khusus menelepon saya, hanya untuk melaporkan pekerjaan. Saya minta maaf, Ketua. Ini semua salah saya. Saya lalai. Mengenai manajemen grup yang biasa, saya telah mengecewakan kepercayaan Anda. Saya pantas dihukum. Ini semua salah saya. Sudah berapa kali saya bilang padamu, jangan telepon saya kecuali penting. Itu hanya 50 juta. Saya kira itu 50 yuan. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberimu alamat. Ambil uangnya sendiri. Ketua, kalau begitu saya harus. Berapa banyak yang harus saya ambil? Ambil saja sekarung penuh. Bukankah itu sudah cukup? Kamu harus bertanya kepada saya tentang hal sekecil ini. Itu saja. Menutup telepon. Ketua. Lokasi yang dikirim oleh ketua. Mengapa terlihat seperti desa pegunungan terpencil? Tempat ini sebenarnya lebih dari yang kubayangkan. Bobrok, itu sebabnya mereka menyebutnya keluarga miskin. Ini dibandingkan dengan villa 4 lantai yang dibelikan suamiku untukku. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kuharap tidak ada yang melompat keluar seperti tikus atau kecoa. Aku akan takut setengah mati. Aku tidak tahan. Para hadirin yang terhormat, kami telah tiba di rumah Jing Chan. Jeti selanjutnya. Penggeledahan resmi dimulai. Para hadirin yang terhormat, ruang konferensi. Kami telah tiba di Rumah Jiang Chen. jeti selanjutnya. Litua. Program Anda saat ini dijalankan semakin baik. Bahkan cucu perempuan saya baru-baru ini telah membahas. Ketika kita menjalankan sebuah program, kita harus menggali jauh ke dalam masyarakat. Para pemuda di tim produksi itu, mereka melakukan pekerjaan yang baik, upaya yang berani untuk pertama kalinya. Membiarkan orang biasa berpartisipasi di dalamnya, seperti jenis ini, di mana kondisi umumnya terbelakang, keluarga pedesaan, yang masih menyajikan tontonan yang hebat. Mohon maaf atas keramahanku yang buruk. Ini. Cangkir ini. Sangat indah. Satu set lengkap porselen hadiah nasional. Ini adalah penemuan besar. Tidak, ayah. Apakah Anda yakin tidak salah? Tidak mungkin ada kesalahan. Cangkir ini adalah harta nasional yang diwariskan turun-temurun. Saya benar-benar tidak menyangka. Jenis bangsa besar ini, porselen berstatus tertinggi, benar-benar muncul di desa pedesaan kecil. Mina, cepat, batalkan semua rencana perjalanan. Minta pesawat berbalik, dan segera kembali ke negara ini. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Aku minta maaf. Kamu tidak terbakarkan. Ini adalah gaun baruku yang baru kubeli. Kamu merusaknya seperti ini. Bagaimana aku harus merekam acara ini sekarang? Aku tidak sengaja melakukannya. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Sekarang penonton nasional sedang menonton. Dia merusak pakaianku. Seperti ini. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? Aku benar-benar minta maaf. Aku akan menggantimu dengan gaun baru. Apakah itu baik-baik saja? Ganti rugi. Kamu akan menggunakan apa untuk mengganti rugiku? Lihat, tempat rusak yang kamu tinggali ini. Terlihat seperti kandang babi. Ini menjijikkan. Bahkan jika kamu sekarang menjual rumahmu, itu tidak akan cukup untuk membayar satu gaun. Bicaralah dengan benar. Bagaimanapun, memukul orang itu salah. Selain itu, banyak pemirsa sekarang sedang menonton. Aku memukulnya. Dasar udik kampung. Kamu melakukannya dengan sengaja. Tidakkah kalian semua bisa tahu mengapa kamu berpura-pura? Aku tidak. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Lihatlah, siapa yang menyuruhmu menuang air? Apakah ada yang meminumnya? Orang kelas bawah, inferior dari akarnya.
Mereka perlu diberi pelajaran. Hentikan, ini dibeli oleh suamiku. Apakah kamu menyarankan agar aku harus memberi muka kepada suamimu yang tidak berguna? Cukup. Bagaimanapun tidak ada yang meminumnya. Selain itu, kita bahkan tidak tahu apakah air pedesaanmu bersih atau tidak. Ini semua air dari sumur kami sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak bersih? Jorok sekali. Nona Su, tim produksi kami merasa perlu untuk menasihati Anda. Perilaku Anda barusan telah menyebabkan di dunia maya mereka yang menonton siaran langsung. Sebagian di antaranya juga berasal dari daerah pedesaan, sedang berdiskusi dengan sengit. Tingkat persetujuan Anda telah turun 7%. Apa? Tidak. Kalian semua buta. Dia jelas melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mengotori rok saya. Menggunakan ini untuk persaingan yang jahat. Tidak, itu hanya beberapa cangkir murahan bukan. Mengapa Anda berakting seperti itu? Lepaskan. Minta maaf. Minta maaf kepada saya. Baiklah, tidak bicara. Baik. Saya akan tunjukkan cara memercikan air. Tidak. Jangan hancurkan cangkir keluargaku. Wanita tak tahu malu. Aku hanya ingin, sebisa mungkin, memperlakukan semua orang dengan baik. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Tapi kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Ya, keluargaku miskin. Kami tidak hidup sebaik kamu. Kamu meremehkan air di pedesaan kami karena kotor. Kamu tidak harus meminumnya. Tapi kenapa menghancurkan cangkir keluarga kami? Baiklah. Bukankah itu hanya beberapa cangkir murahan? Saya tidak seperti Anda. Saya punya uang. Saya mampu membayar ganti rugi. Apakah 1.000 yuan cukup? Tidak cukup ya? 10.000 yuan. Apakah itu cukup? Uang ini cukup bagi Anda di pedesaan untuk bertani selama setahun penuh. Bukankah begitu? Ya. Profesor yang dari Museum Provinsi meminta untuk bertemu Nona Shen. Profesor Yang, mengapa Anda datang? Baru saja putra saya saat menonton program Anda menyebutkan bahwa orang yang bernama, siapa namanya, Jiang Chen, cangkir keluarganya bermasalah. Cangkir, beberapa cangkir murahan. Masalah apa yang mungkin mereka miliki? Tidak. Itu bukan cangkir biasa. Jika saya tidak salah menilai, kemungkinan besar itu cangkir porselen berglasir kuning palsu. Pak Tua, apakah Anda yakin kepala Anda baik-baik saja? Anda sendiri yang mengatakan itu adalah barang palsu. Sungguh, saya pikir itu sesuatu yang penting. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tetua Yang, Profesor Yang, Direktur Museum Provinsi, pakar terkemuka dunia artefak sejarah dan barang antik. Apa yang kalian semua tahu, jika itu hanya barang palsu biasa, saya orang tua ini tidak akan melakukan perjalanan khusus ke sini. Tapi cangkir-cangkir itu adalah tiruan hadiah nasional. Apa? Hadiah nasional? Tetua Yang, apakah barang palsu hadiah nasional ini sangat langka? Ini pada dasarnya bukan masalah kelangkaan. Di pasar, mustahil bagi mereka untuk ada. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada negara yang berhak menerima hadiah nasional. Selama bertahun-tahun di seluruh dunia,
Tidak ada lebih dari 3 set. Kalau begitu, bukankah itu berarti jika Anda ingin membuat replika, tidak ada tempat untuk menyalinnya? Itu benar. Hadiah nasional yang asli tak ternilai harganya. Bahkan jika itu palsu. Saya berani mengatakan, nilainya pasti tidak akan kurang dari 800.000. 800.000. Tuan, cangkir ini dibeli oleh suamiku secara daring. Itu tidak berharga. Apakah kamu salah? Apakah itu benar atau tidak? Saya hanya akan tahu setelah saya melihatnya. Di mana satu set cangkir itu? Itu dihancurkan. Yang ada di tangannya ya. Apa yang Anda katakan? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Ini memiliki nilai penelitian yang ekstrem. Siapa yang menghancurkan ini? Aku. Bagaimana saya bisa tahu? Beberapa cangkir pecah ini sangat berharga. Profesor Yang, Anda pasti salah. Cangkir ini palsu. Apakah ini palsu atau tidak? Hanya tim kami yang akan tahu setelah pemeriksaan. Sekarang, Anda telah menghancurkannya. Bagaimana saya bisa mempelajarinya? Tuan, jika kamu benar-benar ingin melihatnya, kami punya satu lagi di rumah. Nona Shin, apakah Anda bercanda dengan kami? Profesor Yang, datang khusus untuk replika hadiah nasional. Mengapa Anda mengeluarkan cangkir The film sikat was gigi Anda? translated and narrated by M Media. Nona Shin, apakah Anda salah? Aku, Saya tidak mungkin salah. Itu adalah yang ini. Itu menjelaskannya. Itu adalah benda ini. Profesor Yang, ini hanyalah barang biasa, barang lapak jalanan. Mengapa Anda begitu bersemangat? Barang lapak jalanan. Kurang ajar. Hadiah nasional yang hebat, sertifikat pembebasan besi. Bahkan jika itu adalah replika, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihina oleh siapapun. Ayah, pola-pola ini, keahlian yang detail ini, sungguh indah. Tunggu sebentar, Profesor Yang. Apakah Anda mengatakan cangkir ini asli? Itu benar. Replika tiruan hadiah nasional, benar-benar asli, bernilai sangat mahal. Orang yang menghancurkan ini, mungkin harus membayar sampai mereka benar-benar hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar asli. Itu benar setelah penilaian. Penilaian awal cangkir porselen ini adalah, itu adalah tiruan hadiah nasional. Tidak salah lagi. Anda gila, itu hanya cangkir pecah. Bagaimana mungkin harganya 800.000? Sebelumnya harganya 800.000. Sekarang tidak seperti itu. Cangkir-cangkir ini memang awalnya bernilai 800.000 per set, tapi semuanya hancur. Sekarang, kemungkinan besar di seluruh dunia hanya tersisa satu set ini. Barang palsu hadiah nasional. Jadi nilainya hanya akan lebih tinggi. Lihat cepat, seorang netizen menawar 2 juta untuk membeli cangkir ini. Ruang konferensi stasiun televisi. Yang lain 3 juta. Pemimpin seluruh jaringan sekarang sedang membahas ini dengan panik. Popularitas episode ini telah meledak. Replika tunggal ini, orang membelinya seharga lebih dari 1 juta. Jika itu asli, berapa nilainya? Ruang kerja keluarga Nick. Kakek, Jiang Chen memintaku untuk membawakanmu sesuatu. Apakah itu Tuan Jian? Cepat. Coba saya lihat. Minggu dan kepala keluarga Nick. Baik. Sangat bagus, sangat bagus. Penelitian sepenting itu. Namun dia tidak mengambil sepeser pun. Bagaimana saya harus mengatakannya? Dengan Jiang Chen di dasia kita. Mengapa khawatir tidak mencapai revitalisasi? Segera siapkan hadiah. Saya harus menyiapkan hadiah yang murah hati untuk dipersembahkan kepada Tuan Jiang sebagai balasan atas kontribusi besar yang telah dia berikan kepada dasia kita. Kakek, kamu sudah memberikan beberapa set hadiah nasional. Apa kamu tidak bosan? Saya khawatir dia sudah bosan. Benarkah begitu? Saya menjadi bingung.
Itu adalah kecerobohan dari saya. Segera kirim seseorang untuk menyusun surat terima kasih. Dan segera kirimkan ke rumah Tuan Jian. Tunggu. Saya pikir saya harus pergi sendiri. Saya akan pergi sekarang. Apakah ini dapur Anda? Bolehkah saya melihatnya? Nona Shin, banyak pemirsa ingin membeli. Cangkir ini dari rumah Anda? Itu hanya cangkir yang sangat biasa. Tidak perlu melakukan itu kan? Ada beberapa bos sejati yang bona fide, yang dengan tulus ingin membelinya. Apakah Anda memiliki niat ini? Aku tidak tahu banyak tentang area ini. Aku akan bertanya pada suamiku nanti dan mendengar pendapatnya sebelum membuat keputusan. Saya tidak tahu keberuntungan besar macam apa yang Anda temukan. Hal yang begitu baik berhasil Anda temui. Lihat ini dengan cepat. Ada apa? Apakah ada penemuan besar? Ini? Bukankah ini hanya suami Nona Shen, minuman keras yang biasa digunakan untuk memasak? Bukankah ini kasus ergoto? Apa yang layak dipelajari? Siapa bilang ini ergoto? Mungkinkah ini? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Jeng Chan ini benar-benar akan menjadi sangat gila, benar-benar menggunakan minuman keras Mautai sebagai alat masak untuk memasak. Dan Mautai ini. Dan bukan hanya Mautai biasa. Ini adalah Mautai 1957. Apel. Coba saya lihat. Paman saya adalah kolektor baju yang serius. Dia hanya mengoleksi satu botol di rumah. Tapi saya tidak menyangka bahwa keluarga Jeng Chan ini benar-benar memiliki beberapa botol. Ini benar-benar Mautai tahun 1957. Ini bukan barang biasa. Profesor Yang, apakah tahun pembuatan ini memiliki makna khusus? Secara umum, semakin tua tahun pembuatan minuman keras itu, semakin mahal harganya. Tapi Mautai tahun 1957 ini sudah punah. Anda tidak bisa membelinya bahkan jika Anda punya uang. Saya ingat terakhir kali adalah di sebuah lelang di Ganghai. Saya ingat pada saat itu, seorang asing menggunakan harga 2 juta untuk menawarnya. Apakah kamu gila? Minuman keras senilai 2 juta digunakan untuk memasak. Sebenarnya kalian semua salah paham. Ini adalah minuman keras palsu. Minuman keras palsu. Aku tidak bodoh. Aku bisa mengenali bahwa ini adalah Mautai. Apalagi Mautai antik. Bahkan jika itu hanya Mautai yang paling biasa, juga bukan milik keluarga kami, mampu membelinya. Jadi begitu. Tapi mengapa Jeng Chan itu melakukan itu? Bukankah itu mudah? Orang ini miskin, lihat saja. Mereka hanya suka membeli beberapa barang tiruan untuk mengisi kesombongan mereka. Apakah kamu melihat deretan sepatu di dekat pintu itu? Mungkin tidak banyak pasang. Yang asli kan? Minuman keras ini terlihat seperti tiruan yang sangat tinggi. Itu bisa lolos sebagai barang asli. Tapi saya seorang amatir. Dan saya tidak melihat adanya masalah. Bagaimana Anda yakin minuman keras ini palsu? Beberapa hari yang lalu, sekitar festival Perahu Naga, keluarga suamiku kedatangan kerabat jauh untuk berkunjung. Dia membawa beberapa kotak minuman keras. Aku bahkan membantunya membawanya. Kerabat yang memberikan hadiah Adalah seorang paman tua, berjalan dengan tongkat, dan kakinya tidak stabil. Dia mungkin menderita penyakit kronis akibat bertahun-tahun kerja di ladang. Itu sebabnya mereka disebut kerabat miskin. Mereka beri minuman keras palsu murah sebagai hadiah. Nona Shen, ini replika hadiah nasional. Kami sudah selesai merekam semuanya. Namun saya punya permintaan. Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya selama 1 hari? Bagaimanapun peralatan di sini relatif mendasar. Kami bisa membawanya kembali untuk mempelajarinya dengan cermat. Tentu saja. Maka atas nama Museum Provinsi, terima kasih banyak Nona Shen. Ayo pergi. Gerbang desa. Tuan Jian tidak suka keramaian. Tolong tunggu saya di sini. Baik. Mungkinkah suamiku sudah kembali? Mustahil. Kru program kami telah menempatkan anggota staf di dekat sini. Jika suamimu kembali lebih awal, kami pasti akan segera diberitahu.
Jati The tidak film perlu was khawatir. translated Sudah and hampir gelap. narrated by M Media. Siapa itu? Jian, Ternyata paman. bukankah Yusan bilang? Nyonya Jiang tidak ada di rumah. Lalu mengapa kamu ada di sini? Silakan duduk cepat. Baiklah. Ini benar-benar ramai. Mereka adalah beberapa temanku. Ini paman yang kuceritakan padamu. Anggur-anggur yang sebelumnya ini, dia berikan semuanya kepada kami. Biar aku tuangkan secangkir teh untukmu. Tidak perlu repot-repot. Saya di sini mencari Jian. Saya di sini mencari Jiang Chen. Sesuatu terjadi di kampung halaman. Jing Chen. Seorang kerabat dari pedesaan. Pantas saja dia orang desa. Benar-benar tidak mengerti etika sama sekali. Kamu mengirim sekotak anggur ini. Kamerat muda ini. Sepertinya, kamu meremehkan orang biasa. Apa salahnya dengan orang desa? Dulu negara kita dibangun oleh puluhan ribu. Oleh tak terhitung orang desa. Sedangkan untuk hari ini, saya lihat kamu berteman dengan Sisi. Saya tidak akan berdebat denganmu hari ini. Di masa depan, ketika kamu berbicara, kamu harus berhati-hati. Orang tua. Kamu harus lebih sedikit mencampuri urusan orang lain. Dan lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa kamu tidak tahu? Membuat anggur palsu itu ilegal. Anggur palsu. Anggur palsu apa? Apakah kamu percaya? Semua anggur yang saya kirim sebelumnya palsu. Omong kosong. Apa kamu mengenali dua karakter ini, Mao Tai? Bahkan jika kamu bertani selama sebulan penuh, kamu tidak akan mampu membeli sebotol Mao Tai biasa. Terlebih lagi ini adalah barang koleksi tahun 1957. Orang tua, kamu sudah cukup tua. Bagaimana kamu bisa melakukan tindakan pemalsuan dan memalsukan anggur? Ini namanya tidak menghormati usia. Bagaimana kalian semua bisa berbicara tentang paman seperti itu? Ini adalah tanda ketulusannya. Selain anggur ini, Jiang Chen dan aku sangat menyukainya. Kami berdua tidak minum alkohol. Kami biasanya menyimpannya. Ini cukup bagus juga untuk memasak. Aku takut. Kalian mungkin keberatan dengan ini. Tidak masalah. Selama kalian berdua menyukainya, kalian bisa menggunakannya sesuka kalian. Benar. Ketika Jiang Chen kembali, berikan ini padanya. Apa ini? Serahkan saja padanya secara pribadi. Tunggu, jangan dibuka dulu. Setelah Jiang Chen kembali, serahkan itu padanya sendiri, Alpi. Namun, jika kamu ingin membukanya besok itu juga tidak masalah. Tolong ingat, itu harus setelah malam ini. Baiklah, barangnya sudah diserahkan. Saya orang tua ini tidak akan mengganggu kalian lagi. Kalian semua, sampai jumpa. Sampah macam apa ini? Sangat tertutup, dan kita harus menunggu sampai besok untuk membukanya. Suamiku menelpon. Halo sayang. Sayang, bukankah kamu sedang lembur di rumah sakit? Saya tadinya berpikir untuk membawakanmu makanan. Tidak perlu. Saya khawatir saya tidak bisa sekarang. Di jalan, saya dihentikan oleh polisi lalu lintas. Halo, tolong tunjukkan surat izin mengemudi Anda. Kami mencurigai Anda memodifikasi kendaraan Anda secara ilegal. Halo pelanggan yang Anda hubungi. Apa yang terjadi? Suamiku dihentikan oleh polisi lalu lintas. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Jangan panik dulu, kita akan amati dan The pahami film dulu was situasi di translated sana. and narrated by M Media. Segera ambil rekaman langsung. Jiang Chen dari sisi itu. Apakah ini perlu dipikirkan? Dia pasti melakukan beberapa aktivitas ilegal. Jangan biarkan mereka sebentar pun menemukan sesuatu yang ilegal atau selundupan di mobil, maka itu tidak akan berakhir baik. Mari kita lihat situasi di sana dulu. Pak polisi ini pasti salah paham. Salah paham.
Saya tanya Anda, mengapa Anda mengemudi begitu cepat jika Anda tidak menyembunyikan apapun? Mengapa Anda mencoba menghindari saya? Saya benar-benar tidak menghindari Anda. Lihat, saya sedang mengantar makanan untuk istri saya. Jangan lakukan rutinitas itu. Ayo buka kap depan. Mesin militer. Ini. Memanggil bantuan. Jalan Jianxia Selatan. Memanggil bantuan. Tidak, Jangan bergerak. Kami sekarang mencurigai Anda memodifikasi kendaraan secara ilegal. Jujur beritahu kami. Mesin ini. Dari mana Anda mendapatkannya? modifikasi ilegal. Pak polisi Anda salah paham. Ini hanyalah perangkat kecil. Yang saya buat sendiri. Ini diizinkan. Ini tidak seserius itu. Anda membuatnya sendiri. Ini adalah peralatan militer. Mengapa Anda tidak berpura-pura saja? Anda adalah seorang akademisi peneliti. Saya memang kenal beberapa akademisi. Polisi khusus. Lee Seng-nam seorang petugas polisi khusus. Ini adalah orangnya yang memasang mesin militer ke dalam mobil pribadi. Jadi kamu memodifikasi mesin militer dan memasangnya di vanmu sendiri. Jika saya katakan ini legal, apakah Anda akan percaya pada saya? Apapun mau kau katakan, tunggu sampai tiba di Biro Inspeksi Umum. Bawa dia pergi. Ini salah paham. Ini salah paham. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sudah kukatakan padamu? Jing Chen The ini film pasti was punya masalah. translated and Kamu. narrated by M Media. Rekamannya terputus. Personel Biro Inspeksi Umum kami di sana sementara tidak dapat melanjutkan pengambilan gambar secara rahasia. Jadi Nyonya Shen, apa sebenarnya yang dilakukan suamumu di dalam? Saya khawatir kami tidak punya cara untuk mengetahuinya. Jika saya tidak salah, orang yang baru saja memimpin tim itu adalah petugas Li Xiangnan. Saya dengar siapapun yang dia tangkap secara pribadi, tidak ada satupun tersangka keluar dengan selamat dari dalam. Mereka semua mengaku, aku tidak percaya. Aku percaya suamiku, dia tidak bersalah. Pasti ada kesalahpahaman. Nyonya Shen, kamu sebaiknya menunggu untuk dipanggil. Saya yakin dia pasti tidak akan keluar. Ruang interogasi. Nama, Jiang Chen, dari mana mobil itu berasal? istri saya memberikannya kepada saya. Ketika istrimu memberimu mobil itu, apakah mesinnya dimodifikasi? Tidak, saya memodifikasinya sendiri nanti. Mengapa kamu memodifikasinya? Yang asli terlalu lambat. Saya memodifikasinya agar lebih cepat. Apakah ada masalah dengan itu? Jing Chen, mesin di mobilmu itu, aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Itu milik model militer terbaru. Apakah kamu tahu apa artinya? Ini? Ini berarti bahwa benda yang saya buat terdaftar untuk penggunaan militer oleh negara. Serius, War. Ini bukan tempatnya bagi Anda untuk bercanda. Saya tidak bercanda. Sepertinya kamu masih belum sepenuhnya mengerti betapa seriusnya kejahatan yang kamu lakukan. Jing Chen, aku memberitahumu, aku bisa menjamin sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Polwan, saya juga bisa menjamin bahwa dalam 3 menit, Anda akan secara pribadi mengantar saya keluar. Anda pasti akademisi likat. Akademisi nasional. Saya sering melihat berita dan laporan tentang Anda. Saya tidak menyangka bertemu dengan Anda di sini hari ini. Saya dengar model terbaru dari mesin militer yang saya tangani muncul di sektor sipil. Jadi saya datang untuk melihat. Ada di sini. Cepat beritahu saya, di mana pemilik mobil ini? Akademisi Lee, mohon tenang. Pelaku kriminal itu, kami sudah menahannya. Saya yakin sebentar lagi, interogasi akan membuahkan hasil. Interogasi apa? Cepat bawa saya ke sana. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan mengantarmu keluar secara pribadi? Ya, Jing Chen, aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktu di sini. Lupakan 3 menit. Bahkan jika aku memberimu waktu sehari penuh, kamu bahkan tidak boleh berpikir untuk keluar dari sini. Kamu telah melakukan kejahatan serius. saya sudah bilang, ini adalah kesalahpahaman. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini kan.
Lalu bagaimana kamu menjelaskan peralatan militer di mobilmu? Tunggu. Biar saya ulangi. Bukan berarti saya, secara pribadi, menggunakan peralatan militer, melainkan perangkat yang saya buat. Terpilih. Dan itu menjadi peralatan militer. Omong kosong. 3 menit sudah habis sekarang. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Ayah, mengapa ayah ada di sini? Lepaskan dia segera. Apa? Ayah, dia melakukan kejahatan serius. Dia. Saya bilang lepaskan dia. Apa kalian tidak mengerti? Tuan Jiang Anda lihat adalah pilar bangsa. Mobilnya disetujui oleh Departemen Khusus. Seorang pilar. Dia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa kalian semua tahu? Jangan sebut hanya sekadar mesin mobil. Bahkan milik bangsa kita, jet tempur generasi ke-6. Semuanya dikembangkan oleh Tuan Jiang. Apa? Apel. Kunci-kunci itu. Tuan Jiang. Kamu boleh pergi sekarang. Saya hanya bercanda. Sebenarnya Anda tidak perlu benar-benar mengantar saya keluar. Kamu. Tuan Jiang, saya sudah mengirim seseorang ke kantor administrasi kendaraan untuk mengambil mobil itu. Mohon tunggu sebentar. Tuan Jiang, sejujurnya, mengenai penelitian akademis, saya punya banyak pertanyaan yang perlu saya konsultasikan kepada Tuan Jiang. Sang Nan, kamu harus ikut juga. Tuan Jiang, mengapa tak mampir ke rumah saya minum teh? Bagus. Silakan. Ruang tamu Jiang Chen. Bagaimana Jing Chen bisa keluar begitu cepat? Mungkinkah kita benar-benar salah paham padanya? Orang di sebelahnya, mengapa dia terlihat sangat akrab, tapi jaraknya terlalu jauh? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku tahu suamiku pasti tidak bersalah. Nyonya Su, bukankah kamu selalu bersikeras bahwa suamiku pasti tidak akan keluar? Sepertinya kita bahkan bertaruh. Anggap saja dia beruntung kali ini, tapi jangan terlalu sombong. Aku menolak untuk percaya bahwa Jing Chen adalah orang yang tidak bersalah. Aku sarankan kita berpisah dan mencari. Di ruangan ini, pasti ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang terlarang. Astaga. Benda apa saja ini? Cepat kemari dan lihat. The film was Gerbang desa. translated and narrated by M Media. Halo Ketua, saya sudah tiba. Baiklah, saya akan masuk untuk mengambil uang sekarang. Baiklah ya. Benda apa saja ini? Cepat kemari dan lihat. Kunci mobil yang begitu banyak, bahkan paman satpam yang menjaga gudang ini, mungkin bahkan tidak punya kunci sebanyak ini kan? Land Rover Rolls-Royce? Maserati Mercedes-Benz G-Class? Semuanya adalah kunci mobil mewah, tidak ada satupun yang biasa. Ini tidak mungkin. Dia mengendarai van bobrok, seorang gelandangan pengangguran. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak mobil mewah? Nyonya Shen, apakah Anda mengetahui hal ini? Mungkinkah suami Anda Jing Chen telah mengisi garasi pribadi dengan mobil mewah? Ini terlalu mengerikan. Tidak seperti itu. Kamu salah paham. Kunci mobil ini semuanya adalah model. Model? Ya, suamiku Jiang Chen suka mengoleksi model kunci mobil. Setiap beberapa hari dia keluar untuk membeli beberapa laci-laci di rumah. Hampir penuh. Kalau begitu model-model ini dibuat terlalu realistis bukan? Tentu saja, 8 yuan masing-masing secara daring. Tentu saja mereka terlihat realistis. Tidak memalukan untuk menjadi miskin. Yang memalukan adalah menjadi miskin namun masih perlu memuaskan. Kesombongan yang menyedihkan. Mengumpulkan kunci mobil model. Aku tidak percaya dia punya ide itu. Jika Anda bertanya padaku, Nyonya Shen menikahi orang yang salah adalah masalah seumur hidup. Tidak seperti suamiku yang sukses dalam karirnya.
Di usia muda, dia sangat disukai oleh ketua grup besar. Aku hanya suka suamiku mengendarai minivan untuk mengantarku berbelanja bahan makanan. Apakah ada masalah dengan itu? Benarkah? Sayang sekali bahwa keluargamu tidak mampu membeli mobil sungguhan dan hanya bisa membeli beberapa kunci mobil model untuk memuaskan matamu. Tidak seperti keluarga kami telah memarkir 2 mobil Mercedes-Benz sungguhan. Kamu, Mengapa pintu ini tidak terkunci? Nana, apa yang kamu lakukan di sini? suami, bukankah seharusnya itu pertanyaanku padamu? Mengapa kamu ada di sini? Suami, bukankah kamu di grup sibuk dengan urusan bisnis? Grup kami Anda tahu, ada beberapa masalah dengan pembukuan. Ketua meminta saya datang untuk mengambil sejumlah uang tunai. Anda dan mereka juga. Apakah mereka teman-teman ketua? Ketua. Ketua apa? Tunggu, apakah Jing Chan? Ketua grupmu? Apa? Nyonya Su. Atasan langsung suamimu. Adalah suami Nyonya Shen. Jing Chan. Tidak mungkin. Dia orang miskin, aku tidak percaya. Aku khawatir ini adalah milik rahasia terbesar Jing Chan. Sebenarnya Jing Chan sama sekali bukan yang disebut gelandangan pengangguran. Identitas aslinya sebenarnya adalah pria super kaya. Siapa kalian semua? Saya di sini untuk mengambil uang tunai. Tolong jangan ikut campur. Uang tunai? Di mana ada uang tunai? Ada di sini. Bagasi setiap mobil ini memiliki beberapa karung uang tunai. Ketua menyuruh saya ambil 1 karung dan pergi. Hanya saja, garasi terlalu jauh, jadi saya harus berkendara ke sana. Menggunakan karung untuk menampung uang. Dan beberapa karung. Ya, setiap mobil memiliki beberapa karung uang tunai. Dengan kata lain, kunci-kunci mobil ini semuanya benar-benar nyata. Tidakkah kamu terkejut? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Dia adalah pria yang tinggal di rumah. Pria biasa yang bertani. Dia tidak punya latar belakang dan tidak punya pekerjaan. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekayaan sebesar itu? Nyonya Shen, apakah Anda mengetahui masalah ini? Aku tidak tahu. Tapi pasti ada kesalahpahaman di sini. Suamiku Jiang Chen selalu bertani di rumah. Dia jarang meninggalkan rumah biasanya. Bagaimana mungkin dia menjalankan grup? Jiang Chen. Jiang Chen yang mana? Ketua grup Anda? Bukankah namanya Jing Chen? Maksud Anda itu, siapa nama belakang ketua kita? Mana mungkin saya tahu. Statusnya terlalu tinggi. Grup kami hanyalah salah satu industri di bawah benderanya. Saya tidak pernah memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Bukankah ini rumah ketua Anda? Bagaimana mungkin? Ketua kita yang begitu tak terjangkau. Bagaimana mungkin dia tinggal di desa bobrok ini? Lingkungan ini saja. Lupakan tinggal di sini, saya merasa mual hanya melihatnya. Kalian semua, gunakan otak kalian dan pikirkan baik-baik. Ini pasti kerabat jauh yang miskin yang membantunya menjaga kunci mobil. Baiklah, saya pergi sekarang. Mengemudilah pelan-pelan sayang. Kita hampir membuat tontonan diri kita sendiri. Orang yang bermarga Jiang itu, ternyata dia hanya seorang satpam. Nyonya Shen, apakah Anda tahu bahwa suami Anda Jing Chen memiliki kerabat kaya yang jauh? Aku tidak tahu. Dia tidak pernah menyebutkannya kepadaku. Bagaimanapun menjadi sopir bagi orang kaya, dia takut kehilangan muka dengan mengakuinya. Namun barusan, saya membuat penemuan baru. Apa itu? Saat mencari barusan, saya menemukan sebuah ponsel. Itu ponsel kedua yang tersembunyi, adalah milik suami Anda Jing Chen. Ponsel Jing Chen. Rahasia apa yang disembunyikannya? Nyonya Shen, apakah Anda tahu tentang suami Anda Jing Chen? Ponsel kedua. Aku tahu itu, Jing Chen ini pasti punya masalah. Pria yang sudah menikah, menyembunyikan dari istrinya, menyembunyikan ponsel kedua. Apa artinya ini? Saya tidak perlu menjelaskannya, bukan? Terkunci dan tidak bisa dibuka. Lihat, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga perlu disembunyikan sedemikian rupa. Akan sulit ponsel ini untuk membuka, takut agak sulit. Namun kita bisa memaksakan dekripsi. Tetapi dalam kasus itu, data di dalamnya akan hilang sepenuhnya. Aku mungkin tahu kata sandinya. Anda tahu itu? Aku tidak tahu mengapa. Itu hanya perasaan.
Kalau begitu coba saja. Benar-benar terbuka kuncinya. Suamiku benar-benar mencintaiku. Setelah bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengubah kata sandinya. Dia masih mengaturnya sebagai hari ulang tahunku. Sepertinya, suami Anda benar-benar mencintai Anda. Serahkan biar aku lihat. Mengapa WeChat ini benar-benar kosong? Bahkan tidak ada satupun riwayat obrolan. Aku meremehkan kewaspadaannya. Namun semakin seperti ini, semakin terbukti dia menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya WeChat. Yang lain, tidak ada yang bisa ditemukan. Hampir tidak ada aplikasi yang terinstal. Apakah Anda memperhatikan bahwa ponsel ini terlihat sangat baru? Jelas belum banyak digunakan. Sepertinya ponsel ini secara khusus digunakan untuk sesuatu yang spesifik. Lihat. Ada video di sini. Mungkinkah ini video kencan? Cepat buka dan lihat. Jika saya mati, segala sesuatu tentang saya, tolong jangan beritahu istri saya, Shen Sisi. Saya tidak ingin hal-hal yang saya lakukan, hal-hal itu diketahui olehnya. Ingat ini. Hal-hal di kamar tidur kita itu, pastikan semuanya disingkirkan sepenuhnya. Jangan biarkan dia mengetahuinya. Bagaimanapun juga, saya bukanlah suami yang memenuhi syarat. Jika saya mati, tolong sampaikan padanya untuk saya. Saya minta maaf. Suami, apa arti videonya ini? Untuk siapa ini ditinggalkan? Apakah kita perlu memikirkan hal ini? Dia pasti melakukan sesuatu yang memalukan. Dia pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Bagaimana mungkin orang normal merekam video semacam ini? Tidak, dia tidak akan. Suamiku bukan orang seperti itu. Dia sama sekali tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatiku. Tidak. Sudah sampai pada titik ini. Apakah Anda belum mengerti? Nyonya Shen, suami Anda 100% menyembunyikan sesuatu dari Anda. Sama sekali tidak ada keraguan tentang ini. Itu masih tidak berarti bahwa dia, orang ini punya masalah. Tapi apakah Anda baru saja menyadari bahwa dia menyebutkan di dinding kamar tidur? Tampaknya ada sesuatu. Mungkin. Itu mungkin jenis hal yang paling-paling tak mau ada yang tahu. Jiang Qin punya rahasia yang memalukan. Hadirin sekalian yang terhormat, selanjutnya silakan ikuti tim program kami untuk mengungkap wajah sebenarnya dari suami Nyonya Shen. Nyonya Shen, apakah Anda berani membiarkan kami pergi menggeledah kamar tidur? Kamar tidur Jiang Chen. Kamu ingin memeriksa kamar tidurku dan suamiku? Silakan. Tapi bagaimana jika pencarian tidak mengungkapkan apapun? Lalu bagaimana? Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Aku hanya percaya suamiku. Benarkah rahasia yang baru saja terungkap? Mengungkap rahasia-rahasia itu. Di telepon semuanya adalah fakta konkret terhampar di depan mata Anda. Tidakkah Anda memiliki sedikit pun keraguan? Singkatnya aku percaya, suamiku sama sekali tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatiku. Berhentilah bersikap keras kepala. Kebenaran apapun itu, bukan Anda yang memutuskan. Jika Anda benar-benar sangat mempercayainya, Anda tidak akan menghentikan kami. Rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi, itu akan segera terungkap. Permisi, Nyonya Shen, saat ini saya akan di depan ruang siaran langsung nasional dan jutaan pemirsa bersama-sama menyaksikan saat suami Anda disingkirkan oleh tim program. Tempat yang disebutkan dalam video adalah dinding ini, bukan? Nyonya Shen, apakah Anda siap secara mental? Balikan itu. Bantu saya. Untuk apa kalian hanya berdiri di sana? Apa semua benda ini? Sertifikat insinyur tingkat nasional. Pakar fisika tingkat nasional. The film was Medali translated kehormatan. and narrated by 10 M pemuda Media. berprestasi. Semua ini adalah tingkat nasional.
Medali dan sertifikat kehormatan. Apa? Sertifikat kehormatan? Itu tidak mungkin. Jing Chen secara pribadi mengatakan dalam video bahwa dinding ini perlu dibersihkan. Maka itu pasti semacam hal yang tidak bersih. Bagaimana mungkin itu? Sertifikat kehormatan. Mungkinkah dia mencuri semua ini? Saya rasa tidak. Apa yang tercatat di sini? Memang nama Jing Chen. Jadi kita bisa sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan dia memperoleh ini melalui cara yang tidak pantas. Saya tahu sekarang. Sebenarnya kita terlalu memikirkannya. Ini hanyalah palsu. Dokumen palsu. Dokumen palsu. Mungkin Anda tidak tahu apa yang diwakili oleh sertifikat tingkat nasional. Bahkan para ahli itu, yang terkenal di televisi, hanya bisa menguasai satu bidang seumur hidup mereka. Namun dia seorang suami rumah tangga. Memperlakukan sertifikat nasional seperti apa? Penghargaan yang saya dapatkan saat sekolah. Bahkan tidak sebanyak ini, kalau begitu saya mengerti. Mengapa dia harus menyembunyikan benda-benda ini? Hanya pemalsuan massal. Sertifikat nasional saja sudah cukup baginya untuk dieksekusi ratusan kali. Kamu berbicara omong kosong. Jiang Qin tidak akan pernah memalsukannya. Jadi maksud Anda, semua ini nyata. Mengapa dia memalsukan setumpuk sertifikat palsu? Ini tidak ada hal buruk yang akan terjadi kan? Saya mengerti bahwa tidak hanya Nyonya Shen, tetapi juga penonton di siaran langsung mungkin sebentar meragukan keaslian sertifikat-sertifikat ini. Pembawa acara saya punya cara untuk memverifikasi keasliannya. Cara apa? Saya hanya perlu satu panggilan telepon untuk mengetahui semua informasi. Semua informasi tentang suami Nyonya Shen, Jing Chen. Kamu ingin menyelidiki informasi suamiku? Bukankah itu tidak pantas? Arsip warga negara tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Tidak, Anda salah paham. Arsip resmi keluarga kami tentu saja memiliki akses ke sana, tetapi itu akan melanggar hukum. Jadi saya merujuk pada basis data luar negeri. Saya mengerti, semua orang mungkin belum tahu bahwa suami Nyonya Chow adalah orang yang kembali dari luar negeri dan memiliki koneksi yang luas di luar negeri. Oleh karena itu, jika dia bertindak, dia pasti akan dapat menemukan informasi tersebut. Meskipun kami tidak dapat menjamin keakuratan sepenuhnya, namun kami setidaknya dapat membedakan sesuatu. Saya akan menelepon suami saya sekarang. Latar belakang keluarga Cheo Hong ini jelas tidak biasa. Saya sudah selesai berbicara. Informasi tentang dia akan segera siap dan dikirim ke ponsel saya. Itu sudah dikirim. Jing Chen etnis Han. Warga negara Tiongkok tanpa latar belakang khusus. Warga negara biasa. Jawabannya sudah jelas. Seseorang yang bahkan tidak memiliki banyak informasi luar negeri yang tercatat tentang dirinya. Orang biasa. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak barang tak ternilai di rumah? Oleh karena itu, jika ini bukan hasil yang didapat secara tidak sah, lalu apa ini? Jika itu bukan dokumen palsu yang dipalsukan, lalu apa itu? Nyonya Chow, pembawa acara. Aku mohon padamu, tolong, jangan tangkap dia. Dia hanya bingung sesaat. Sekarang kamu tahu rasa takut. Terlambat. Kamu tunggu saja programnya tayang, dan kemudian menerima surat panggilan. Ruang tamu keluarga Li. Li Tua di mana araknya? Tidak ada arak yang tersisa. Ayah, saya baru saja menyelidiki dalam berkas dan resumenya. Tidak ada yang istimewa. Mengapa tepatnya? Tentu saja Anda tidak dapat menemukan apapun, karena berkasnya adalah rahasia sangat tinggi tingkat as. Ini juga merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepadanya. Mulai sekarang, itu tidak akan terlalu merepotkan, karena kita sudah sepenuhnya berdiri tegak di dunia. Li Tua bawa araknya, mari kita terus minum. Tuan Jiang mabuk. Anda harus membawanya pulang terlebih dahulu. Katakan padaku, kita mau kemana?
Apa? Jing Chen masuk ke mobil seorang wanita. Cepat ikuti segera. Apa yang terjadi? Pembawa acara wanita apa? Menurut staf program kami, kru melaporkan bahwa Jing Chen masuk ke mobil seorang wanita asing. Tetapi karena cahaya terlalu redup di malam hari, kami tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa wanita itu. Dia mungkin hanya mengantar suamiku pulang. Tidak, yang dapat kami konfirmasi saat ini adalah bahwa arah mobil itu menuju bukanlah jalan pulang. Apakah dia akhirnya menunjukkan warna aslinya? Di mana ini? Apakah kamu bahkan perlu berpikir, itu pasti tempat untuk simpanannya? Dia terlihat seperti orang yang sangat jujur. Saya tidak menyangka dia terlibat dalam kejahatan dan perselingkuhan. Pantas saja dia tidak menyukai istrinya di rumah. Nyonya Shen, saya sebenarnya merasa sedikit kasihan padamu sekarang. Rumah tua Jiang Chen. Ayah. Ibu. Putra Anda merindukan Anda. Mengapa suamiku belum keluar juga? Saat ini, tidak ada perkembangan baru. Inikah yang kamu sebut, pria baik yang terus kamu bicarakan? Saya dengar, dia bilang dia lembur dan tidak akan kembali malam ini. Tetapi pada malam itu juga, dia kabur ke lokasi rahasia untuk bertemu kekasihnya. Tidak, itu tidak mungkin. Jing Chen ini, tampaknya, benar-benar berencana untuk menginap semalaman. Mari kita lakukan ini, tim produksi. Sudah. Mengatur hotel untuk semua orang. The Kita film akan was kembali dulu. translated and Jika terjadi narrated sesuatu, by M segera Media. tindak lanjuti. Syukurlah ada hotel. Saya benar-benar tidak mau menginap di tempat ini semalaman. Tempat yang mengerikan ini tidak layak untuk manusia. Hotel. Selama bertahun-tahun, Anda telah menanggung ketidakadilan. Jalan ini, saya pilih sendiri. Karena saya sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, maka secara alami, harus dipatuhi. Mulai sekarang, tidak perlu ada kerahasiaan lagi. Identitas Anda, serta kontribusi yang telah Anda berikan kepada negara. Saya mewakili Dacia. Malam ini, akan mengumumkan secara resmi kepada dunia. Silakan datang. Tolong. Apartemen. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Mengapa saya tidak bisa tersambung? Nona, perjamuan akan segera dimulai. Anda harus berangkat sekarang. Kendaraan program. Apa? Apakah Anda mengatakan ada seorang akademisi dan orang terhormat itu? Oke, saya mengerti. Ada apa? Nona Chow, suamiku, secara khusus kembali dari luar negeri setelah diundang untuk menghadiri perjamuan besar. Konon, bahkan negarawan tua itu akan hadir. Sayang. Keluarga kami juga menerima undangan.
Hotel. Kontribusi yang diberikan kepada negara benar-benar sangat besar. Permisi, saya harus permisi sebentar. Silakan. Tuan Jing, apakah Anda mencoba menelepon? Kami telah memasang beberapa pertahanan keamanan di lokasi. Ada gangguan sinyal. Jika Anda perlu menelepon, Anda bisa pergi keluar hotel. Membuat Tuan Jiang pindah. Sungguh keterlaluan. Segera pergi dan lepaskan perangkat itu. Ya, saya akan segera menanganinya. Litua, mengapa kamu begitu sopan? Jangan menakuti rekan kita. Orang-orang zaman sekarang ini. Tuan Jiang, aku tidak membicarakanmu. Istri kamu di mana? Aku baru saja pulang kerja. Aku akan segera ke sana. Kendaraan program. Aku akan makan di luar bersama suamiku. Aku benar-benar minta maaf. Suami Anda menelpon untuk pergi. Aku yakin dia bertujuan agar Anda yang membayar tagihan kan? Orang ini miskin, jadi mereka akan melakukan apa saja. Tidak seperti Nona Chow dan aku. Acara yang kita hadiri malam ini, semuanya adalah perjamuan tingkat atas. Jarang sekali Nona Shen berkunjung ke kota untuk merekam acara. Ini hanya kesempatan untuk makan di luar di kota besar. Mungkin makan barbeque atau semacamnya. Itu juga cukup menyenangkan. Ayo kita pandu. Biarkan Nona Chow dan saya membawa penonton untuk memperluas wawasan mereka, menunjukkan lingkaran orang berkuasa dan kaya. Jika memang demikian halnya, maka tim produksi kita tentu saja mendapat manfaat dari kehadiran Anda. Jarang ada acara sebesar ini. Tunggu apa lagi? Ayo segera pergi. Sayang, mengapa kamu lama sekali sampai di sini? Mengapa kamu menangis? Bukan itu maksud saya. Saya hanya berpikir bahwa kamu terlalu banyak bekerja lembur. Kamu membuat dirimu kelelahan. Rumah sakit itu benar-benar keterlaluan. Membuat istri saya bekerja begitu keras. Jangan bicara omong kosong. Sayang, bukankah kau bilang kau akan mengajakku makan malam di luar? Di mana tempatnya? Aku melihat-lihat di sini. Dan tidak ada restoran. Bukankah ini dia? Maksudmu kita makan di sini? Sayang, kau gila. Ini adalah hotel paling eksklusif di kota. Biasanya hanya menjamu pejabat. Harganya mahal sekali. Kita hanya menghasilkan sedikit uang itu dalam sebulan. Kita harus berhemat sedikit. Tolong jangan buang-buang uang ya. Tuan Jing, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Saya akan masuk duluan. Apakah dia temanmu? Saya kira begitu. Jadi ketika kau bilang kau akan memperkenalkan teman-temanmu, dia adalah salah satunya. Aku mengerti sayang, karena kita bisa makan di sini. Ini menumpang rezeki orang lain. Jangan merepotkan siapapun nanti. Baiklah. Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Ayo, kita juga harus masuk ke dalam. Permisi kecuali untuk reporter. Siaran langsung dan pengambilan gambar dilarang bagi yang lain. Ini, biarkan mereka masuk. Direktur stasiun, mengapa Anda The film datang? was translated Bagaimana aku bisa and melewatkan narrated acara by sepenting M ini? Media. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Kita tidak hanya harus menyiarkannya, tetapi kamu juga harus menyiarkannya secara luas. Otoritas atasan telah memutuskan bahwa perjamuan malam ini akan disiarkan secara nasional. Direktur stasiun, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku juga baru saja menerima pemberitahuan itu. Niat para atasan bukanlah sesuatu yang bisa kita spekulasikan. Masuklah ke dalam. Begitu banyak pejabat ada di sini. Apa sebenarnya yang akan terjadi malam ini? Aku baru saja menerima kualifikasi undangan. Aku masih belum jelas mengenai situasinya. Hei sayang, lihat cepat. Bukankah dia yang itu dari universitas? Buku teks. Apakah kamu belum tahu? Malam ini akan ada upacara penobatan agung. Dikatakan bahwa seorang tokoh besar tingkat nasional tertentu akan keluar dari balik layar. Kalian semua pasti orang-orang dari acara itu kan?
Aku dengar istriku menyebutkannya. Senang bertemu denganmu. Tidak peduli seberapa berpengaruhnya mereka. Mungkinkah mereka lebih hebat dari seorang akademisi? Cukup Norman, jika kamu tidak tahu. Bagaimanapun ini menyangkut tingkat tertinggi. Masalah prioritas utama. Tokoh besar misterius itu. Statusnya jauh di atas seorang akademisi. Lebih tinggi dari seorang akademisi. Apakah itu benar? Di dunia akademis, seorang akademisi adalah perwakilan tertinggi. Secara logika, tidak ada yang lebih tinggi. Tapi bagaimana jika akademisi itu hanyalah murid atau anak didiknya? Ini, kalau begitu suami tercinta, kita pasti harus nanti mencari kesempatan untuk meminta foto dengannya. Tunggu sebentar. Kalian berdua. Hak apa yang kalian miliki untuk berada di sini? Non-nation ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Saya menasihati Anda dengan baik. Anda seharusnya mengerti apa maksud saya kan? Siapa kamu? Anda tidak mengenal kami, tapi kami cukup akrab dengan latar belakang dan karakter Anda, mengetahui segalanya tentang Anda. Suami, mari kita pergi makan di tempat lain. Mengapa harus ganti kita akan makan di sini saja? Bukankah saya sudah memberitahumu? Malam ini, saya akan mentraktirmu makan di luar, tunggu saja. Anel. Suara orang ini. Mengapa terdengar begitu akrab bagiku? Saya beritahu Anda apakah Anda sudah gila. Jika Anda ingin makan di luar, pergilah ke Shasian Delicacies. Beraninya Anda mengikuti kami. Masuk ke sini. Tuan Jing, ini adalah pertemuan pertama kita. Tapi kita semua sangat jelas tentang orang macam apa Anda. Demi istri Anda Nona Jing. Anda harus dengan jujur dan pantas pergi ke tempat di mana Anda seharusnya berada. Tempat mana yang harus saya datangi? Jika Anda ingin mendengar kebenaran, baiklah. Orang miskin harus tetap berada di tempat orang miskin. Di hotel ini Anda hanya akan terlihat tidak pada tempatnya. Nona Chow, jangan keterlaluan. Kami akan pergi itu saja. Suami, apa yang dia katakan jangan dimasukkan ke hati. Kita mungkin miskin, tapi kita tidak boleh miskin dan tidak punya ambisi. Ayo pergi. Mau kemana? Ibu dan ayah, mengapa kalian di sini? Kau harus bertanya pada pria baik yang kau pilih. Dia bilang dia mengundang kita untuk datang dan makan bersama, untuk merayakan. Dan apa yang terjadi? Dia malah kabur untuk menyusup ke perjamuan di depan bos pemimpin seseorang. Orang seperti ini, cepat atau lambat akan menyebabkan masalah besar bagi keluarga Shen kita. Kenapa kau berdiri kaku di sana? Cepat pulang bersama ibumu dan aku. Ayah, ada begitu banyak orang di sini. Bisakah kau memberi Jiang Chen sedikit muka? Mukanya benar-benar dibuang oleh dirinya sendiri. Pulang. Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Saya laporkan bahwa ada orang tak dikenal dari pedesaan di sini. Diduga sebagai elemen ilegal. Liu Yi, saya beri kamu 10 detik untuk mengeluarkan orangmu ini dari sini. Kau adalah. Mengapa saya masih harus memberitahumu untuk kedua kalinya? Suami, Ketua, saya tidak mengenali Anda. Saya buta. Maafkan saya, Ketua. apa? Ketua. Suami, apakah Anda salah orang? Dia hanyalah kerabat miskin Ketua. Anda secara pribadi mengatakan ini kepada saya. 10 detik sudah habis. Pergi ke Departemen Keuangan besok untuk mengambil gajimu. Apakah kamu pikir saya bercanda denganmu? Dia adalah ketua. Bagaimana mungkin dia adalah ketua? Mungkin. Mungkinkah? Mungkinkah semua hal itu benar? Tuan Jiang. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Profesor Yang. Anda. Tuan, barang di rumah Anda itu, cangkir yang digunakan untuk menyikat gigi, setelah penilaian instrumen profesional kami, sudah pasti bukan yang disebut hadiah nasional palsu. Sebaliknya itu adalah porselen hadiah nasional, harta nasional yang tak ternilai harganya. Bahkan yang palsu bernilai 3 juta. Dan cangkir itu sebenarnya adalah hadiah nasional yang asli. Jika demikian halnya, barang-barang di rumah mereka itu, maota yang digunakan untuk memasak, pasti juga minuman keras yang asli.
lasi yang penuh dengan kunci mobil. Lebih dari 500 properti. Dan juga, medali kehormatan yang tersembunyi di dinding. Di balik lukisan pemandangan itu. Bukankah mereka bilang Maltai itu diberikan oleh kerabat miskinnya dari pedesaan? Saya adalah orang yang Anda sebut. Kerabat miskin dari pedesaan. Pria tua ini, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia bahkan secara khusus datang untuk mencari Jing Chan. Tidak mungkin, kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Dan bahkan lebih kecil kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Mengapa? Karena dia adalah Suami. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak pergi ke acara itu tanpa memberitahumu. Tidak apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi, suami? Hormat. Jian Chen, pilar bangsa. Selama masa perjanjian kerahasiaan, berkontribusi kepada negara 169 paten dan menyediakan bagi masyarakat jutaan pekerjaan. Prestasinya sangat besar. Dengan ini ia dianugerahi tingkat nasional medali kehormatan tertinggi. Salvo kehormatan. Suami. Apakah ini Film benar? was translated and Bukankah narrated saya by sudah M memberitahumu? Media. Saya kenalkan kamu ke teman. Jadi begitu, kita semua salah paham padanya. Bukankah itu semua Anda? Inilah keluarga biasa. Direktur stasiun kami juga sangat bingung. Jian Chen, demi negara Anda menanggung banyak kesulitan. Saya tidak banyak menderita. Hanya saja, istri saya Sisi. Saya menderita bertahun-tahun. Tuan Diang dan istrinya. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Bagaimana kalau kita bicara sambil makan? Baiklah, Silakan. Sayang, makanan mewah yang kau janjikan ternyata adalah jamuan kenegaraan. Katakan saja padaku, apakah ini termasuk sebagai makan di luar? Kau bagus sekali, Jiang Chen. Apakah kau minta dipukul? Kemarilah. Apakah kau salah? Sayang, saya salah. Kita benar-benar keluarga biasa.